Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah detik ini kita diizinkan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya ibadah, di antaranya sholat subuh berjamaah. Semoga semua ibadah kita senantiasa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Alhamdulillah, kita sampai di bab 3 nasihat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Syauhilahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin kita sampaikan di maqalah yang ke-15 ya, bagian awal. Wal maqalatul khamita asyrata, nasihat yang ke-15. Ruya anna rajulan min bani Israil tumiya thamanina tabutan min al-ilmi wal halu annahu lam yantafi' bi ilmihi fa'akhallahu ta'ala ila nabihi. Ya, diriwayatkan sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Bani Israil yang telah mengumpulkan 80 peti dari ilmu. Ya, satu peti isinya berapa ilmu, berapa buku, berapa kitab, di 80 peti. Dan keadaan dari laki-laki tersebut lam yantafi bi ilmihi, tidak mendapatkan dari ilmunya, walaupun sudah mengumpulkan banyak ilmu sampai 80 peti ilmu, tapi sayangnya tidak bermanfaat, tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Fa'akhallahu, maka Allah mewahyukan kepada nabinya seorang laki-laki dari nabi banyak ya, nabinya Bani Israil, di antara yang populer adalah Nabi Musa alaihissalam. Kul lihal jami litilkal kutubi, katakanlah kepada orang yang mengumpulkan kitab itu, yaitu maksudnya adalah seorang laki-laki tadi. Lau jama'ata katsiran min 'ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya'. Jika engkau mengumpulkan banyak ilmu, lam yanfa'ka, engkau tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu kecuali dengan mengamalkan 3 perkara. Kemarin kita itu sudah sampaikan. Yang pertama adalah la tuhibbad dunya, tidak cinta dunia. Kalau kita ingin untuk senantiasa mendapatkan ilmu sekaligus bisa memanfaatkan atau bisa mendapatkan manfaat dari ilmu itu, pertama syaratnya tidak cinta dunia. Kemarin sudah kita sampaikan. Dan yang kedua, inilah yang kita akan sampaikan. Yang kedua adalah wala tusahibasy syaitan, jangan bersahabat, berteman dengan syaitan. Nah, ini yang kedua ya, khususnya untuk anak-anak santri dalam hal menuntut ilmu ya, termasuk kita semua, karena kewajiban menuntut ilmu mulai dari kita dari wayang ibu kita sampai kita nanti pulang dari Allah ya, sampai kita meninggal, tetap kewajiban menuntut ilmu selalu ada buat kita ya. Selain kita mementingkan untuk semangat menuntut ilmu, tidak kalah pentingnya juga untuk senantiasa mencari cara bagaimana caranya agar ilmu yang bermanfaat.
Nah, di dalam kitab ini jelaskan pertama tidak cinta dunia. Kalau ingin ilmu kita bermanfaat. Yang kedua, tidak menjadikan syaitan ini sebagai sahabat. Maksudnya bagaimana? Biar tutia amru bi mukhalafati amrillah wa rasulih. Maksudnya tidak mengikuti perintah-perintah syaitan. Bi mukhalafati amrillah wa rasulih, dengan berselisih ya, atas perintah Allah dan Rasulnya. Falaisa bi rafiqil mu'minin, karena syaitan itu bukan temannya orang mukmin. Ai anna syaitana laisa rafiqan lahu, yakni karena sesungguhnya syaitan itu bukan sahabat, bukan teman, bukan kemudian karib ya bagi orang-orang mukmin. Ini yang kedua. Yang kedua, sekali lagi, cara agar ilmu kita bisa bermanfaat. Ilmunya sedikit tapi bermanfaat itu sudah luar biasa. Apalagi di sini disampaikan sampai 80 peti, tapi sayangnya tidak bermanfaat. Agar kita bisa bermanfaat dari ilmu itu, yang kedua, tidak menjadikan syaitan sebagai sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa hadirnya kita di dunia ini ya, itu juga ada satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap bisa istiqomah di jalannya Allah, tetap istiqomah kita dalam ketaatan kepada Allah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Allah hadirkan ya syaitan, Allah hadirkan iblis ya, dan sejenisnya ya, kemudian bisa menggoda kita, mengganggu kita untuk kita kemudian terjerumus kepada kesesatannya, sehingga kita bisa berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga visi misi Allah menghadirkan kita, menciptakan kita di muka bumi ini untuk apa? Anak-anak, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Visi misi Allah menghadirkan kita untuk ibadah dengan dihadirkan syaitan di tengah-tengah kita sebagai pengujian ya, sebagai kemudian ujian yang memang harus kita tetap jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan hadir agar visi misi Allah ini yang harus kita senantiasa ibadah kepada Allah, sehingga berpaling bahkan mengabaikan ibadah kepada Allah. Namun menariknya, tidak semua di kalangan kita bisa digoda oleh syaitan. Nah, ini yang menarik ya. Tidak semua. Kalau kita lihat turunannya, mulai dari Nabi Adam dan Siti Hawa, itu sudah terperangkap kepada jurumus ya, yang namanya godaan syaitan. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha rughdan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ya, menikmati kenikmatan di surga, tapi semua orang dikasih pesan wa la taqrabu hadhihi syajarata, jangan dekati pohon ini, begitu. Tapi syaitan luar biasa, sudah diusir oleh Allah. Kenapa? Ya, karena wa idquna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semua diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi kecuali iblis yang tidak mau sujud. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Diusirlah kemudian iblis ini. Diusir tapi tetap dikasih izin oleh Allah untuk mengganggu yang ada penghuni di surga. Dalam hal itu Nabi Adam dan Siti Hawa dikasih izin. Yang di surga yang masih bisa diganggu, apalagi di dunia. Itulah kehebatan syaitan yang luar biasa. Bukan berarti syaitan kembali lagi ke surga gitu ya, terus kemudian bisa menikmati surga. Sudah beda alamnya, sudah beda nikmatnya, karena sudah diusir oleh Allah, yaitu dari surga. Tapi tetap diberi izin untuk mengganggu namanya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Maka dalam Al-Quran sangat jelas sekali ya, qala rabbi bima awaitani
la'uzayyanakum fil ardi wa la'uwiyanakum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, bima awaitani, dengan engkau telah memutuskan aku sesat, la'uzayyanakum fil ardi, maka aku pasti akan menjadikan terasa indah, terasa lezat, terasa nikmat berbuat maksiat yang ada di bumi. Jadi kita itu tidak heran kenapa masih itu rasa indah, nikmat, enak, karena di situ ada perannya syaitan, dan itu memang Allah sudah izinkan. Coba maksiat mana yang terasa enak? Semua maksiat itu pasti kebanyakan dirasa enak. La usayyinanahu fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Inilah akad ya dan perizinan yang mau berikan kepada iblis, kepada syaitan. Walau uwiyannahum ajma'in, pasti Allah akan menyesatkan mereka semua. Nah, artinya memang betul bahwa kita itu di dunia ini tidak seperti malaikat yang memang harus sujud terus ya, ibadah terus ya. Tapi kalau kita manusia itu sudah diberi akal, diberi nafsu juga, dan inilah salah satu perangkapnya syaitan untuk menggoda manusia. Tapi ingat, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini pernyataan syaitan. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Inilah salah satu jurus untuk tidak kemudian bisa digoda oleh syaitan, jurus yang paling hebat, yang paling utama. Walaupun nanti ada banyak jurus-jurus yang lain, dan kita tidak sampai digoda oleh syaitan. Jurusnya apa? Ikhlas. Ikhlas. Syaitan sendiri yang menyatakan itu. Bagi mereka yang ikhlas, susah untuk kemudian digoda. Bagi mereka yang ikhlas, betul-betul semata-mata karena Allah, ya, susah, berat dan repot, tidak ada cara kemudian bisa menggoda manusia. Qala fa bima awaitani la'udalahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ihim la tajidu aktharahum syakirin. Itu dalam Al-Quran ayat lain. Ya Allah, Engkau telah memutuskan kesesatan. Maka apa kemudian yang dikatakan oleh syaitan sebagai kemudian sekaligus minta izin kepada Allah, ya. Aku akan menghalangi mereka pada jalanku yang lurus. Jadi kita itu, ya, anak-anak khususnya dan kita semua yang mendengarkan, ya, kita itu semuanya itu sudah menjadi satu tugasnya syaitan yang untuk mengganggu kita. Bahkan summalaat yang nahu, kemudian aku akan datangi mereka min baini aidihi wa min khalfihim, dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati mereka banyakkan yang bersyukur. Wah, itu jadi luar biasa. Jadi ketika banyak kita akan bersyukur sama Allah, gak enak, karena memang Allah senantiasa jadikan agar kita itu tidak banyak bersyukur kepada Allah. Padahal syukur itu merupakan amalan besar. Ya, kenapa sampai kemudian Nabi Muhammad sholat tahajud, ya, sampai kakinya bengkak? Ya, untuk bersyukur kepada Allah. Ya, untuk bersyukur, artinya bersyukur itu bukan amal yang sepele. Makanya di sini syaitan menjadikan bagaimana agar manusia bersyukur. Dari arah depan syaitan datang. Penafsir banyak yang menyampaikan maksud dari arah depan itu dia melihat perhiasan atau kehidupan di dunia, ya, senantiasa melalaikan diri kepada Allah. Dia melihat ke depan. Dan di depannya ada dunia, ada segala macam yang bisa melalaikan ketaatan kepada Allah. Dan setan melalui itulah kemudian akhirnya banyak orang lalai kepada ketaatan. Karena dunia inilah banyak orang lalai, abai kepada perintah-perintah Allah. Karena dunia inilah banyak orang lupa bahwa nanti suatu saat akan mati dan lain sebagainya. Ke belakang, bagaimana syaitan mengganggu manusia itu dari arah belakang.
Ada yang menyampaikan tafsir itu, dia melihat masa lalu yang begitu indah, yang begitu kemudian memotivasi untuk kembali berbuat keburukan. Ya. Dan lain sebagainya, intinya dari arah depan, belakang, bagaimana syaitan itu bisa menggoda manusia. Arah kanan, ya, dengan menggoda manusia dari arah tangan, ya, disampaikan itu masuk kategori sebagai bagaimana kita dalam beragama. Kita dalam beragama itu harus taat sama Allah, semangat beramal soleh, semangat berbuat kebaikan. Dan itu senantiasa syaitan goda sama kita agar kita malas beribadah, ya, agar kita malas berbuat kebaikan, malas dalam ketaatan, malas dalam bagaimana agar iman kita ini tetap terjaga. Perannya setan di arah kanan, arah kiri, ya, aisyama'ihim, apa itu? Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa aisyama'ihim, dari arah kiri. Arah kiri setan hadir di depan kita dari arah kiri. Bagaimana agar kita itu selalu berada dalam keburukan, selalu berada dalam kehinaan, ya, kesengsaraan, menderita dengan cara yang sedang luar biasa. Ya, bagaimana kita itu. Tapi yang menarik ini ya, anak-anak khususnya kita semua, kok tidak ada bahasa dari atas dari bawah. Yang ada depan, belakang, kanan, kiri. Nah, atas bawah yang mana? Berarti bisa dong dari atas dari bawah. Ya, atau memang nggak bisa dari bawah. Ada apa di ayat tersebut? Jadi kan sambil kita merenung, ya. Dari depan mungkin orang bisa kemudian terjerumus. Dari belakang sangat mudah juga orang terjerumus. Berapa banyak dari belakang akhirnya kemudian orang itu sehingga kembali berbuat kemaksiatan, kedurhakaan dan seterusnya. Apalagi dari depan, dari kanan. Dari kanan berapa banyak orang yang kemudian meninggalkan ibadah sama Allah, ibadah tak sholat, ibadah tak berbuat amalan ini, berbuat amalan itu, ya, dan lain sebagainya. Dari kiri lebih banyak lagi. Berapa banyak orang berbuat maksiat, ya, maksiat dengan model ini, model itu, segala macamnya. Tapi dari atas tidak disampaikan, karena dari atas itu menggambarkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir di hadapan manusia, yang mana itu tidak bisa dihalangi oleh syaitan. Digambarkan dari atas. Iya, kesetannya. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak mampu syaitan untuk menghalanginya. Maka ini nanti berbicara tentang ayat bagaimana agar kita itu senantiasa dijaga oleh syaitan, yaitu tentunya dengan minta perlindungan kepada Allah. Wa imma yazalunaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu samiun alim. Jika engkau diganggu, digoda oleh syaitan, fasta'id billah, maka minta perlindungan kepada Allah. Innahu samiun alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kunci selain kita ikhlas, agar kita tidak kemudian terperangkap oleh godaan syaitan, kita minta kepada yang punya syaitan. Itu saja. Kita minta kepada yang punya dunia ini, termasuk yang punya kita, dengan minta perlindungan. Fasta'id billah, sangat jelas sekali. Ya, makanya dalam doa-doa ini sering sampaikan sebagai permohonan kita kepada Allah. Wa inni a'udzubika minal hamdi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya lemah, ya, terus kemudian kasal dan malas. Karena kalau kita bicara tentang menuntut ilmu, salah satu godaan besarnya malas. Bukan hanya menuntut ilmu aja, ya, siapapun kita godaannya malas. Maka minta kepada Allah yang menggerakkan segalanya agar kita dihindarkan dari malas. Ketika kita rajin ibadah, Allah menghendaki kita. Ketika kita malas ibadah, ingat ada solusi agar kita kembali rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, rajin menghafal Al-Quran, yaitu dengan minta kepada Allah.
kemudian atas apa yang sudah didapat seperti korun ya, karena merasa bahwa semua yang saya dapat ini karena min ilmi indi, karena ini semua itu ilmu yang ada dalamku. Padahal dia diberi kesuksesan, diberi keberhasilan, itu semuanya dari Allah. Seperti hal begitu ketika semangat menghafal Al-Quran, semangat menuntut ilmu dikembalikan kepada Allah semuanya. Ini luar biasa. Nah, dari situlah maka fasta'in billah, minta perlindungan kepada Allah. Ini menariknya. Terus dari bawah bagaimana Ustaz? Kok nggak disampaikan dari bawah? Apakah dari bawah itu kemudian nggak ada jalan masuk untuk syaitan menggoda kita? Dari bawah menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan keikhlasan, menunjukkan sujud kita, yaitu menghamba diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semuanya bisa berpotensi besar diganggu oleh syaitan kecuali hamba-hambamu, kata syaitan ya, yang ikhlas di antara mereka, kerendahan hati, sujud, tawadu, kemudian keikhlasan, semua itu dididik dan ikhlas. Tidak ada jalan masuk, tidak ada kemudian sarana syaitan menggoda kita. Makanya disampaikan dari atas, dari bawah, semua itu bisa tertutup untuk tidak menggoda kita. Nah, dari situ maka anak-anakku yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, pentingnya di sini disampaikan wala tusahib syaitan, jangan bersahabat, berteman dengan syaitan. Dengan apa? Kemudian biar tuti'a amrohu ya, dengan mengikuti perintah-perintah syaitan ya. Bahkan bimukhalafati amrillahi wa rasulihi, berselisih dengan perintahnya Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan kalau dalam Al-Quran itu wala tattabi'u khutuwati syaitan, lanjutannya apa? Innahu lakum aduwwum mubin ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sudah jelas bahwa syaitan adalah musuh yang nyata. Kalau sudah jelas musuh yang nyata, maka sudah seharusnya kita jauhi, tidak kita dekati, apalagi kita jadikan sebagai teman. Kalau sudah tahu ada tanda-tanda bahwa di sini itu merupakan perangkap syaitan, sudah mungkin untuk kita jauhi. Contoh bagi anak-anak khususnya ya, ketika mau menghafal Al-Quran males, nah ini berarti ada perangkap syaitan, langsung dilawan. Karena di situ ada musuh yang nyata yang sedang bermain di sekitar kita, yaitu syaitan. Harus kita perangi, kembalikan motivasi, semangat menghafal Al-Quran, semangat berbuat kebaikan, karena sangat jelas sekali ya. Innahu laisa lahu sultan, kalau dalam Al-Quran itu apa? Inna syaitana fattakhidhuhu innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi setan itu dalam Al-Quran disampaikan tidak adalah musuh. Fattakhidhuhu, maka jadikan dia musuh. Loh, maksudnya begitu. Jadikan dia musuh, jangan malah bersahabat sama dia. Kalau udah tahu ada tanda-tanda terindikasi dengan perangkatnya, rayuan godaan syaitan, harus kita tinggalkan. Jangan itu. Fattakhidhuhu innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nah, ini salah sekali gitu kan ya. Kenapa kita harus jadikan musuh? Karena sesungguhnya syaitan akan mengajak ya, golongannya liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Mau ibadah jadikan temannya setan, ternyata ujung-ujungnya diajak menjadi penghuni neraka. Itu ayatnya di Al-Quran sangat jelas sekali ya. Setan mau ya. Kalau tujuan setan untuk kemudian mengajak kita
untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala sudah jelas. Fattakhidhuwan, maka harus kita jadikan sebagai musuh. Jangan kemudian tahu orang di situ itu ada godaan syaitan, layan syaitan, tapi ternyata kita kemudian mengikutinya. Ya, salah satu tandanya yaitu apa? Berselisih dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Ketika yang dilakukan itu tidak berselisih dengan perintah Allah, dengan Rasulnya, maka tidaklah di situ ada tipu daya syaitan. Artinya apa? Ketika kita melakukan hal-hal yang di situ termasuk tidak sesuai dengan perintah Allah, apalagi di situ memang sesuai dengan larang-larangan Allah, ya, maka di situ sudah jelas terindikasi dengan tipu daya rayuan syaitan. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita, ya, sesuai dengan profesi kita bisa melihat apakah ini merupakan perintah Allah atau bukan, larangan atau bukan. Nah, semua itu bisa kita lihat. Falaisa birafiqil mu'minin, karena syaitan itu bukan temannya orang mukmin. Ai anna syaitana laisa rafiqan lahum, yakni karena sesungguhnya syaitan itu bukan temannya orang mukmin. Kalau bukan temannya orang mukmin, maka nggak boleh kita berteman dengan syaitan. Nah, terus caranya bagaimana? Syaitan selalu betul tadi ayatnya jelas menggoda, kalau nggak dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semua udah terperangkap kita itu. Ya, hari-hari kita itu, waduh, memang betul ya. Ya, kalau dalam satu hadis itu, nah, jadi orang mukmin itu ketika ada di dunia itu merupakan satu bencana, tapi bagi orang kafir itu merupakan surga. Ya, kan begitu ya, kemarin sudah disampaikan. Artinya ketika kita ada di dunia ini, memang seperti kita ada di penjara, semua ada keterbatasan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, berbeda orang kafir yang memang sudah sangat terperdaya oleh syaitan, sehingga dunia ini bagaikan surga. Karena dunia ini bukan tempatnya kita, kan gitu. Tempatnya kita orang mukmin adalah di surga. Akhirnya syaitan yang mengganggu dengan sedemikian rupa, maka harus kita betul-betul persiapkan, yaitu tadi fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Ya, innahu laysa lahu sultanun, ya, 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini penting juga ya, bahwa syaitan itu laysa lahu, ya, sultanun, tidak ada kekuasaan syaitan itu. 'Alal ladzina amanu, atas orang beriman. Nah, ini juga merupakan cara agar kita tidak mudah terperangkap oleh syaitan. Keimanan kita harus kita jaga. Karena kalau kita sudah beriman dengan tangguh, dengan kuat, stabil, maka syaitan tidak mudah akan menggoda kita. Ya, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Selain orang beriman yang kemudian tidak ada kuasa syaitan untuk mengganggu, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau orang yang pasrah, tawakal sama Allah, itu syaitan sangat sulit sekali mengganggu kita. Contoh, kalau dalam hal menghafal Al-Quran, dikasih cepat ngafal ya Allah, dia pasrah sama Allah dan berdoa, ya Allah, terima kasih Engkau telah beri aku cepat menghafal Al-Quran. Ketika semua itu kemudian dikembalikan kepada Allah sebagai bentuk pasrahnya kepada Allah, maka dia akan terhindar godaan syaitan yang namanya sombong, merasa paling baik, merasa lebih. Karena
karena sudah ditutup, dihalangi, dikuati, dipondasi dengan yang namanya kepasrahan kepada Allah, ya, meyakini bahwa semua kenikmatan itu dari Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika susah menghafal, ya, dia pasrah sama Allah dan berdoa apa? Ya Allah, terima kasih, Engkau tetap izinkan aku bisa menghafal Al-Quran, walaupun memang kondisi sangat susah, sulit, gak hafal-hafal, tapi saya pasrah kepadamu. Yang penting aku niatnya ibadah, walaupun gak hafal-hafal juga gak apa-apa, yang penting niatnya ibadah. Jadi pasrah. Ketika pasrah yang ada begitu, maka tidak ada yang namanya frustasi, tidak ada yang namanya putus asa. Mau hafal apa gak masalah, yang penting saya tetap menghafal Quran, karena semua dipasrahkan kepada Allah. Ya, urusan yang lain pun juga sama. Ketika kena masalah yang besar, ujian yang besar, kalau tanpa pasrah, potensi besar syaitan akan mengganggu, menggoda. Makanya jangan kira ya anak-anak khususnya ya, ketika ada orang yang kemudian bunuh diri sampai gantung diri, ada orang yang membunuh dan segala macam, karena kurang kepasahannya kepada Allah, sehingga mudah digoda, diganggu oleh syaitan. Kurang pasrahnya inilah sehingga dia frustasi, doa ya, terus kemudian melakukan hal yang abad itu sampai bunuh diri. Kurang pasrahnya. Coba kalau kita pasrah, sudah pasrah, ya, pasrah kepada Allah. Bahkan kalau kita pasrah itu, ya, itu salah satu kunci kita mendapatkan rezeki, solusi dari permasalahan kita, kan gitu ya. Wa yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah penuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita pasrah kepada Allah itu sebagai satu jalan kita dipenuhi kebutuhannya dan juga menjadi sarana untuk kita tidak mudah digoda oleh syaitan. Karena apa? Itu sudah menjadi akan antara Allah dan syaitan untuk senantiasa menggoda manusia. Dan situlah bisa kita ambil kesimpulan, agar kita terhindar dari kemudian godaan syaitan, kita harus ikhlas dalam segala amal, ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau ada ikhlas, potensi untuk bisa istiqomah sangat besar. Contoh sholat tahajud, ikhlas karena Allah, bukan karena teman, bukan karena ada usaha kalau di pondoknya, bukan karena ada siapa, tapi murni karena Allah. Maka potensi untuk bisa istiqomah itu sangat besar. Kenapa ada orang kemudian gak istiqomah ibadah? Karena kurang ikhlas. Begitu dilihat orang semangat, begitu gak ada orang gak semangat. Udah jelas kan bahwa gak akan istiqomah. Kalau ada orang sholat tahajud, ya, sholat duha. Kalau nggak ada orang nggak sholat, bahkan pura-pura sholat. Ini yang harus hati-hati. Termasuk kita dimanapun ya. Betul sekali. Kalau kita beramal ini nggak ikhlas, hanya karena selain Allah, karena hanya ingin dilihat, siap-siap kita nggak akan bisa istiqomah. Nah, kalau kita bisa kemudian ikhlas, maka di situ akan dirasakan nikmatnya ibadah, sehingga menjadi salah satu cara untuk kita bisa istiqomah dalam beribadah. Kalau dari istiqomah itu salah satu bentuk, bahkan bukti susah adanya godaan dari syaitan. Buktinya istiqomah, ya. Karena istiqomah itu gak mudah, makanya sampai kemudian al-istiqomah itu khairum min alfi amamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 karomah itu suatu luar biasa. Jangan 1000, satu karomahnya luar biasa, apalagi 1000. Dan itu ternyata amal istiqomah jauh lebih baik, jauh lebih baik, karena sudah melalui tahapan-tahapan yang hebat. Tahapan
ikhlas beribadah, itu udah pasti tuh. Kalau nggak ikhlas nggak mungkin bisa istiqomah, yakin. Iya, kalau nggak ikhlas, seperti misalnya kita anak-anak santri sholat duha karena ada ustaz, siap-siap nggak istiqomah kalau nanti lagi liburan. Kenapa nggak sholat duha? Males bu. Nah kalau di pondok sholat karena ada ustaz, kalau nggak sholat dihukum sama ustaz. Di sini kan bebas kita. Nah karena sholat duha karena ada ustaz, nggak akan bisa istiqomah. Maka betul, syaitan gak akan bisa menggoda manusia ikhlas karena Allah. Nah inilah kunci untuk bisa kita terjaga dari godaan syaitan, yaitu itu kita harus betul-betul ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Itu sangat jelas. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh dan jangan menyekutukan dalam ibadah, ya, sekecil apapun. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sekecil apapun tidak. Artinya betul-betul dalam beribadah, misalnya beramal soleh, betul-betul ikhlas karena Allah. Ini kunci. Ya, ikhlas karena Allah, menjadikan syaitan itu musuh fattahidaduan, ya, menjadikan syaitan itu betul-betul musuh yang nyata, karena sangat jelas, ya, innahu lakum aduwwun. Jadi syaitan itu musuh yang nyata, harus kita jadikan musuh. Terus kemudian keimanan harus terus ditingkatkan, ya, karena sangat jelas sekali, innahu laisa sultanun 'alal ladzina amanu. Jadi setan itu tidak ada kuasa bagi orang yang beriman. Maka penting kita menyetabilkan iman, ya, agar tetap stabil, tetap, ya, memang betul iman itu yazidu wa yanqus, ya, iman itu, ya, naik turun. Walaupun naik turun, kita berharap hari ini iman kita naik 5%, ya. Tapi nanti akan turun, besok turun 3%, ya. Besoknya lagi naik 10%, mungkin kalau turun 1%, ya. Besok lagi naik 50%, turun pun 10%, gitu. Jadi banyak naik, ya, bukan malah banyak turun, ya. Jangan sampai hari ini naik 5%, besok turun 10%. Besoknya lagi naik cuma 5%, besoknya turun 100%. Ya situ yang musiman itu. Ya, maka betul sekali butuh ada kemudian penguatan, ya. Salah satu penguatannya minta perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah, untuk senantiasa terjaga dari syaitan, imannya tetap stabil. Nah, maka disitulah perlu ada ilmu, ada perenungan untuk bisa tetap kemudian iman kita terjaga. Kalau iman kita terjaga, maka yang ada adalah penjagaan dari Allah untuk dihindarkan dari berbagai macam godaan syaitan. Mungkin itu yang bisa disampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua untuk senantiasa mengantisipasi, ya, dari godaan-godaan syaitan yang itu sudah pasti, ya, yang pasti dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, perannya syaitan sangat besar untuk mengganggu kita. Kita yang ibadah pun digoda oleh syaitan, apalagi yang gak ibadah. Yang ibadah, yang lagi sholat, seperti contoh seperti menyampaikan ini ilmunya Allah, itu digoda oleh syaitan, dibisik-bisikin, ya, merasa begini, merasa begitu, ada gitu, ya. Kemudian dibisikin lagi begini begitu dan seterusnya. Termasuk kita yang kemudian sedekah, kita yang kemudian zikir, kita yang kemudian belajar, segala macam itu digoda. Apalagi kita yang tak beribadah, malah tambah digoda. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Kurang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.